Cara atau gaya atau posisi dalam melakukan aktivitas al-jima'ah khususnya bagi mereka yang memiliki az-zakar, sosis atau titik yang pendek atau saghir, kecil. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengawasan sebelumnya terkait dengan posisi atau gaya atau cara dalam melakukan aktivitas al-jima'ah biar bisa mengantarkan pada al-ladzah, kenikmatan, waridha dan kepuasan, khususnya bagi mereka yang az-zakar atau sosis atau titiknya qasir, pendek, atau saghir, kecil. Seperti apa itu? Mari kita simak kajiannya dan kita kaji posisi yang kedua dan insya Allah lanjut pada posisi yang ketiga. Wathaniyatu, cara atau posisi yang kedua, al-wad'ul janibi adalah posisi menyamping alal arikati, di atas sofa. Jadi posisi ini ada di pinggirnya sofa, begitu yang dimaksud posisi menyamping. Hadzal wad'u, adapun posisi ini, la yasmahu, tidak memperkenankan bil ilaji, pada al ilaj, penetrasi al amiki yang dalam, faqat saja. Walakinnahu, tetapi kadzalika begitu juga, yaj'alu, menjadikan udwu zauji, anggotanya suami, udwu zauji, alat kelaminnya azauji, suami, yulamisu, menyentuh jidar al-mahbali, dinding al-mahbali vagina, bizawaya mukhtalifatin, pada beberapa sudutnya yang berbeda-beda, tazidu, yang meningkatkan, minal istitharati, atas perangsangannya. Minal istitharati, menjadikannya terangsang, begitu maksudnya. Jadi posisi yang kedua ini adalah posisi di samping sofa. Posisi ini tidak hanya menjadikan masuknya sosis atau al-ilaj, penetrasi, al-amik, yang mendalam, tidak hanya itu, tapi juga menjadikan udwu zauji, az-zakar atau sosisnya suami ini bisa menyentuh pada dindingnya apemnya istri di beberapa pojok yang beragam, dan hal itu akan meningkatkan istitharah, menjadikannya lebih istitharah, terangsang. Bagaimana cara menerapkan posisi ini? Wa fihi, dan pada posisi ini, yajlisu, duduk azauju, suami, ala tarfil arikati, di ujungnya sofa. Fatihan saqaihi, sang suami sambil membuka kedua kakinya. Jadi suami itu duduk, dibuka kedua kakinya. Bainama tajlis, di mana tajlisu, duduk azaujatu, istrinya, bisuratin janibiyatin, dengan bentuk menyamping, a'lal udwi, di atas al-udwi, zakarnya. Wa yaqumu, dan melakukan huwa suami, bil ilaji, dengan al-ilaj, penetrasi atau memasukkan sosisnya ke dalam apem istrinya, minal asfali, dari bawah, lil a'la, digenjot ke atas. Jadi cara mempraktekannya, suami duduk di pinggir sofa atau di pinggir kursi, kemudian membuka kedua kakinya, kedua betisnya. Kemudian setelah itu sang istri menduduki di sisinya, di sampingnya. Tepat a'lal udwi, di atasnya az-zakar atau sosisnya suami. Lalu setelah duduk di situ, maka suami beraksi, yaitu melakukan al-ilaj, penetrasi, memasukkan sosisnya ke dalam apem istrinya dari bawah ke atas. Dengan kata lain, dipompa ke atas, begitu. Faham ya? Ini cara yang kedua, liman dzakaruhu qasir, bagi mereka yang dzakarnya qasir, pendek. Kemudian kita masuk pada cara atau posisi yang ketiga. Watsalitsatu, posisi yang ketiga, al-wad'u taqlidiyu, adalah posisi taklidi, posisi klasik. Bagaimana cara menerapkannya? Ma'as saqaini, sambil lalu kedua kaki al-marfu'ataini, diangkat keduanya. Jadi pada posisi yang ketiga ini, kedua kaki istri itu diangkat. Fi hadzal wad'i, dalam posisi ini, yumkinu, dapat lizauji, bagi suami,
ayasila ia sampai ila darajati ilajin pada levelnya ilajin penetrasi amiqatin yang mendalam. Jadi pada posisi ini ia bisa memaksimalkan untuk memasukkan seluruh batang sosisnya. Anil wad'i taqlidi, melalui posisi taklidi ini, melalui posisi klasik. Kok bisa sedemikian? Li'anna zaujata, karena sesungguhnya istri, taqumu ia melakukan biraf'i saqaiha, mengangkat kedua kakinya lil a'la, ke atas, hatta yasila, hingga kedua kaki itu sampai ila katfaiha, pada kedua bahunya. Jadi kenapa kok bisa mentok maksimal sosisnya ini? Karena istri itu mengangkat kedua kakinya, bahkan kedua kaki ini sampai ke kedua bahunya. Tapi tetap ada catatannya, idza kanat liyaqatuha tasmahu bidzalik. Jika hal itu layak digunakan, layak dilakukan. Karena bisa jadi kalau istri kalian ini sangat gemuk kan tidak bisa dilakukan. Wa yaqumu, dan melakukan azauju sang suami bil ilaji, dengan al ilaj penetrasi atau memasukkan sosis ke dalam apem istrinya, min hadhin nuqtati, dari poin ini. Liyuhaffizaha, agar suami merangsang ha kepada istri, khilalal alaqati, di sela-sela berhubungan, alhamimati, intim. Jadi posisi yang ketiga ini katanya keterangan di atas, kenapa kok bisa mentok, bisa memasukkan sosis ke dalam apem istri secara maksimal? Karena ketika itu istri ini mengangkat kedua kakinya, bahkan kedua kaki ini sampai pada kedua bahunya. Jadi setelah diangkat kedua kaki, baru sosis itu dimasukkan ke dalam apem istri. Nah, seperti itu. Tapi tetap seperti yang sudah dijelaskan, jika hal itu layak untuk dilakukan. Kemudian, pada posisi ini, suami juga melakukan at-tahfiz, perangsangan, alaiha, kepada az-zaujah, pada istri. Kapan itu? Ya khilalal alaqah al-hamimah, ketika melakukan hubungan al-hamimah, intim. Faham ya? Jadi posisi ini sangat penting diterapkan, khususnya bagi mereka yang bersosis atau bertitik pendek atau kecil. Untuk posisi yang pertama itu sudah dikaji, yaitu wad'udduji, posisi dogi. Kemudian yang kedua adalah al-wad'ul janibi, posisi di pinggir atau di samping di atas sofa. Kemudian posisi yang ketiga adalah al-wad'ut taqlidi, posisi klasik. Sebenarnya masih ada posisi-posisi yang lain yang insya Allah kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.